masih di atas puncak gunung. Jadi kali ini saya dan tim semuanya sedang bergegas untuk balik. Oh ya, dari sini ya. Kan emang terus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Oke teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini kita belum konten dulu keluar teman-teman, dikarenakan yang pertama kemarin kita baru saja sampai di sinilah di rumah dari lokasi yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Dan di video terakhir kemarin sebetulnya itu saya gak terlalu berniat gitu teman-teman untuk rekod, dikarenakan memang itu tuh lokasinya yang pertama sangat jauh, intinya suasananya tidak memungkinkan lah. Tapi gak tahu kenapa saya tuh ingin mengabadikan saja gitu teman-teman, momen dimana kameramen kemarin itu sempat terkapar coy. Nah, jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah sudah baik ya. Baik kan, cuman sedikit masih bindeng sama saya juga teman-teman. Jadi ya yang pertama mungkin ini memang lagi musimnya penyakit seperti ini, terus cuaca juga lagi gak baik, cuacanya ekstrim. Dan yang paling utamanya ketika cuaca ekstrim tersebut kita itu memaksakan untuk naik ke salah satu gunung yang boleh dibilang sangat angker lah dan memang sangat terlarang. Sebetulnya kita itu jalur belakangan ya, lewat jalur belakang teman-teman, bukan lewat jalur resmi coy. Artinya sebetulnya kita itu punya jalur sendiri karena memang langsung diantar oleh warga setempat, bukan dalam artian kita sendiri atau keinginan sendiri, tapi karena memang kita juga didampingi dan ditemani oleh masyarakat sekitar yang sudah terbiasa naik ke atas lokasi tersebut teman-teman. Nah, bisa di ceritakan kronologisnya nih, memulai dari kita naik. Pertama naik itu kita di hari apa ya? Hari Jumat. Naik hari Jumat. Oh iya bener, hari Jumat ya. Hari Jumat pukul 2 kalau nggak salah, karena kan habis itu hujan gede, terus kabut. Oh iya bener. Masuk, jadi kita agak terhalang juga sehingga sampai di atas itu kan sampai maghrib ya kan? Sampai maghrib bener, sampai maghrib. Dan itu tuh oh iya kan ada pas saya beres-beres ngediriin tenda itu pas banget azan maghrib beres ya. Jadi kalau cek bahasa Sunda mah teh sareupna coy. Jadi pas nyampe di sana itu pas waktu sareupna, dalam artian cuacanya juga sangat-sangat ekstrim. Dan pada saat itu kita memang kondisinya itu yang pertama memang agak kurang fit ya. Karena sebelum kita naik juga sebetulnya kita itu bikin konten dulu teman-teman ke gunung-gunung, ke hutan-hutan lain lah yang jaraknya juga bukan main-main coy ya. Yang pertama mungkin itu sih ya, kondisi juga masih
agak capek, kurang fit, terus naik dengan kondisi seperti itu. Namun selain kondisi dan cuaca yang memang pada saat itu sangat-sangat ekstrim teman-teman, ada beberapa hal juga yang mungkin di luar nalar ya. Di luar nalar coy, karena sebetulnya ini mungkin bukan podcast atau ya, ini mah jadi memberitahukan saja, menginformasikan saja kondisi kami lah ya teman-teman, kondisi kameramen, kondisi saya, dan alhamdulillah sekarang sudah baik lah. Dan memang selama kita bikin konten baru ini yang ngeri ya, paling ngeri teman-teman, dalam artian selain cuaca. Kalau cuaca mah udah biasa lah, karena kan kita itu ngecamp itu bukan di lokasi yang lazim coy, udah biasa lah. Cuman kemarin itu bener-bener ngeri banget coy, cuma serba mendadak. Cing, hari pas kemarin pas maghrib. Bapak lain pas pertama mulai pendakian itu kan udah mulai pendakian mah emang udah fisiknya udah lemah. Terus yang kedua kan kamu paling depan, saya tinggalnya di belakang sama Kang Abid tuh ya, udah ke Bandungan. Nah dari sana tuh kita tuh udah memang udah gak enak. Kalau pertama kan Kang Abid mau mincrak gitu sampai joget-joget di jalan tuh. Bener. Kita tuh ketinggalan dan sempat terhalang kabut juga. Setelah itu tuh penglihatan sih, lebih ke penglihatan udah mulai agak sedikit buyar, tapi saya coba untuk kuat-kuatin sampai ke puncak, karena kalau misalkan memang kalau harus terkapar hari itu di tengah jalan kan repot juga. Maka dari itu saya ya kuatkan diri untuk sampai ke puncak gitu dan bergabung dengan akang sekalian gitu kan. Ada hal-hal aneh ketika kalau pas maghrib pas harapna itu belum ada, cuman agak sedikit ya bisik aja yang lemah. Malah kalau misalkan yang kalau gangguan-gangguan seperti itu sebenarnya sih bisa dibilang nyata gak nyata sih Kang. Iya benar. Soalnya kan habis kita diri tenda pas maghrib kan hujan gede tuh. Hujan gede, terus tenda juga hampir-hampiran ke bawah. Saya kan saking dinginnya gitu kan udah gak enak badan, langsung ngikut si akang petani yang lagi leg trap. Nah ikut ke bawah. Kan enak tuh di bawah tuh ada api nyala gede sampai jam 8 kalau nggak salah, kan akang juga ke bawah ya. Saya tidur, setelah tidur nggak sadar kok orang-orang udah pada kemana gitu kata saya kan. Sempat pas habis dari ngambil air, si Kang Aceng tuh ngambil air nyeritain, nah cina tadi ditinggal dulu bentar, kesan kata saya teh kemana kok saya ditinggalin sendirian gitu, padahal kan mungkin teman-teman juga rekan-rekan yang lain lihat kondisi saya gitu ya, nggak berani membangunin. Nah di balik itu ada hal yang mungkin aneh gitu. Yang pertama anehnya, genset kan awalnya biasa saja ya, bensin penuh, terus kondisi di sekitarnya juga biasa-biasa. Nah pas saya bangun, genset itu kayak ada yang mainin gasnya gitu. Kayak habis bensin ya? Kayak habis bensin. Kata saya, siapa itu kok? Saya sempat sorot ke arah gensetnya, gak ada orang. Terus yang kedua, lampu si light trap itu trep jadi hidup mati. Nah sudah itu tuh udah nggak enak lah, udah gak enak. Aduh mana kondisi badan kurang fit, mana banyak gangguan kayak gini gitu saya. Nah pas terakhir saya lihat di atas tenda kan, tenda kita itu emang di atas ya, di atas. Saya lihat ada orang, tapi orang itu gak nyaut pas pas dipanggil. Kirain saya si Kang Abid gitu, kata saya tuh Abid sinilah temenin saya di bawah. Oh itu orang dipanggilin gak nyaut gitu, malah mototin aja gitu teman-teman. Tapi di tenda akang yang sebelahnya lagi yang sama si Kang Abid, saya lihat lagi, oh itu orang gak nyaut gitu. Positif thinking aja mikirnya ya, mungkin gak kedengaran atau apa ya. Nah lanjut dari sana saya tidur lagi. Udah gak enak lah. Dan setelah itu dengar suara kayak ada langkah kaki yang keras banget di pinggir dari leg trap.
duh satu kali, tapi itu cuma satu kali. Saya bangun, saya lihat lagi, gak ada apa-apa Kang. Gak ada apa-apa, saya lihat ke sekitarnya, takutnya kan ada ranting-ranting kan, yang itu kan yang roboh. Gak ada. Posisi lampu masih aman. Nah dari sana udah mulai gak enak, langsunglah ke atas. Dan itu sebetulnya kenapa kameramen sendiri di bawah, karena yang lain itu memang udah gak kuat coy, sama angin, sama karena kan itu sambil hujan juga ya, hujannya gede. Terus semua pada masuk ke tenda. Nah kameramen tinggal di bawah sendiri tanpa tanpa sadar lah, dia diam di bawah sendiri. Dan kalau kami sudah masuk ke tenda semuanya gitu dan mungkin yang lain juga kan katanya kan ada yang nyari air juga kan, habisan itu juga bahan. Benar. Dan memang sebetulnya di sekitar lokasi itu tuh sebetulnya ketika kita nanya-nanya sama warga yang nganter sama kita, teman-teman, itu tuh ada beberapa kejadian juga, bahwasanya kejadiannya itu adalah meninggalnya beberapa orang di bawah yang kita pasang light trap itu. Oh iya, saya juga sempat dengar itu yang meninggalnya coy, ngeri coy, sampai badannya kebelah karena gara-gara nebang pohon sembarangan gitu teman-teman. Dan pada akhirnya kebanting sama pohonnya, badannya kebelah coy. Dan itu lokasinya di bawah banget, kita kondisi ngecampnya itu di situ coy, lokasinya tuh di dekat situ katanya, seperti itu kata para petani yang ikut, bukan petani, kata warga yang ikut dan kita ke atas coy. Jadi ya kalau boleh dibilang lokasi angker, memang lebih angker begitu ya. Dan kalau memang cuaca ekstrim juga, cuaca sangat ekstrim coy. Dan pada saat itu mungkin jam berapa kira-kira terjadinya? Pas ada langkah itu ya? Bukan, kondisi pas itu jam 1 malam kan, pas jam 10 tuh saya masih ingat ya, masih bisa ngedit ke sama orang, masih bisa ngedit. Dan jam 1 saya udah mulai gak sadarkan diri. Dari situ teman-teman. Tapi sebetulnya bukan hipotermia, enggak ya? Enggak ya, karena memang yang pertama kita tuh tendanya safety lah gitu, terus pakai sleeping bag, ada pakaian-pakaian hangat juga, enggak hipotermia intinya ya. Cuma memang mungkin karena yang pertama kondisi badan lagi drop, yang kedua mungkin ya lokasinya di situ lumayan sangat angker lah gitu teman-teman. Jadi mungkin terjadilah hal seperti yang kemarin dialami oleh kameramen. Nah sebetulnya bukan hanya kameramen saja sih yang melihat atau mungkin mengalami hal-hal yang di luar nalar gitu teman-teman, karena jujur selama kita ngonten itu tuh hal di luar nalar itu banyak ya. Hal di luar nalar itu banyak karena memang kita itu gak mau menyangkutkan dengan hal-hal mistis gitu teman-teman. Saya itu inginnya dengan real gitu, aslinya dengan yang masuk akal. Namun memang tidak bisa dipungkiri, saya juga mengalami hal-hal seperti itu ketika kita bikin konten, terutama kemarin pas terakhir kita light trap di hutan tersebut teman-teman. Itu saya juga pas pertama nanjak, pas pertama naik, jadi karena kita kan nggak dempetan gitu teman-teman, ada jaraknya, makanya kita pakai itu ya, pakai Roger juga ya. Karena memang ada beberapa orang juga yang nggak terlalu kuat nanjak, jadi agak pelan. Nah sementara ketika saya paling depan itu saya sendiri, jadi ada beberapa pandangan saya mungkin yang nggak sengaja melihat sekelebatan beberapa orang yang ada di hutan tersebut. Tapi mungkin ya saya memang berpikirnya positif saja sih teman-teman, mungkin orang lain atau siapa, cuman itu memang sekelebat saja. Karena memang posisinya ketika di hutan itu walaupun siang kayak udah maghrib dirinya, saking rimbunnya hutan tersebut gitu teman-teman. Jadi ya pandangan saya juga ada lah hal-hal seperti itu mah, cuman ya kita mikirnya positif aja. Yang pada akhirnya kameramen tumbang itu kronologis nanti itu, ini asli ya, bukan apa ya, bukan rekayasa. Karena sahanya nundai ngegotong di luhur gunung lebih kan ke handap. Itu kan perjalanannya berjam-jam itu. Gila coy. Makanya itu kan sebetulnya kemarin kamera GoPro juga udah keburu habis.
karena memang itu juga sisa coy, sisa baterai yang masih ada, karena semua peralatan juga udah nggak ada cadangan lagi gitu. Dan pas apa namanya, mau di tengah-tengah perjalanan warga keburu datang ya, bantuan warga keburu datang, karena memang kita itu udah gak kuat coy, gotong dari atas ke bawah dengan medan yang benar-benar vertikal coy. Wah, tapi lebih apa ya, ada pesannya juga sih dari kejadian yang kita alami, bahwasanya memang yang pertama yaitu tadi, kita itu dimanapun berada, kita itu harus yang pertama benar-benar jaga sikap lah ya, jaga sikap. Terus kalau lebih ke berpikir positifnya itu, ketika kita akan melakukan pendakian atau mungkin camp ke hutan-hutan belantara, fisik yang pertama itu harus disiapkan coy. Fisik yang pertama, kondisi badan harus fit, perlengkapan itu juga harus fit coy, maksudnya harus lengkap, mulai dari tendanya, makanannya, peralatan, semuanya harus safety. Karena kan rata-rata ada juga beberapa orang yang mengkaitkan kematian seseorang ketika naik di atas gunung, ketika mereka hipotermia. Nah, itu meninggal dunia mungkin dikaitkannya mungkin saja bisa ke hal-hal yang mistis coy, padahal memang itu adalah gejala hipotermia. Karena ada kasus baru-baru saja kemarin, ada beberapa pendaki cuman tidak diekspos, itu meninggal dunia diakibatkan oleh hipotermia coy. Nah itu jadi yang ingin saya sampaikan adalah, ketika kalian ingin bepergian seperti yang kami lakukan, ke gunung, ke hutan-hutan, itu benar-benar harus segalanya sudah dipersiapkan ya, mulai mental, fisik, pokoknya semuanya coy harus dipersiapkan. Karena alam itu gak pernah bisa ditebak. Nah, seperti itu coy, gak bisa ditebak, mau itu hujan, musim panas, kadang-kadang ya seperti itu. Kita juga naik dari bawah itu prediksinya kan akan enak lah cuacanya, ternyata pas di atas pokoknya luar biasa pengalaman kemarin. Kita di daerah Sukabumi, wilayahnya disebutkan daerah Sukabumi teman-teman, cuman untuk lokasi spesifiknya teman-teman juga bisa sudah memprediksi di mana lah lokasi tersebut kejadiannya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas lagi. Mudah-mudahan di next kesempatan kita masih tetap bisa memberikan tontonan-tontonan yang sekiranya bermanfaat dan memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Mungkin itu saja ya. Jadi Yuma memberikan kabar teman-teman bahwa kami kameramen semuanya baik-baik saja, dan mudah-mudahan nanti kita akan kembali beraktivitas untuk membuat konten untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.